Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yanti Andriani selaku dosen rekayasa perangkat lunak. Kami di sini dari kelompok C2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan sistem aplikasi penggajian pegawai. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok C2. Yang pertama ada Doni Saputra, Zaki Zahran, Monika Nababan, Muhammad Fadli, Siska Rista Windy, dan Tri Dwi Anggita. Di sini kami memiliki 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai introduction yang akan saya jelaskan. Dokumentasi SKPL ini menjelaskan tentang perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membantu proses penggajian pegawai di suatu perusahaan. Tujuan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini, untuk memudahkan proses penggajian pegawai pada perusahaan serta membantu manajer pusat dalam mengatur dan mengontrol keuangan dari setiap cabang sehingga lebih praktis. Yang kedua ada ruang lingkup dokumen. Website ini digunakan sebagai sarana penggajian pegawai. Perangkat lunak yang akan digunakan berbasis website. Perangkat lunak tersebut berbasis website server sehingga data dapat diakses dengan mudah oleh pengguna perangkat lunak, yaitu admin dan pegawai. Admin bisa melakukan login, mengelola dan mengatur proses penggajian, cetak slip gaji, serta membuat laporan. Pemilik dapat mengakses website serta melihat laporan. Pegawai dapat melakukan akses serta absensi dari website ini dan admin dapat mengakses laporan tersebut. Di sini ada gambaran umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen, kemudian lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian terakhir berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Sekian penjelasan mengenai introduction. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadli. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk yang terdiri dari perspektif produk, lingkungan sistem, fungsi-fungsi produk, karakteristik pengguna, lingkungan operasi, dan dokumentasi user. Yang pertama ialah perspektif produk. Sistem ini merupakan web yang dibangun untuk memfasilitasi proses penggajian pegawai yang sebelumnya dilakukan secara manual. Latar belakang masalahnya kemungkinan agar mempermudah dalam pendataan serta penggajian para pegawai. Yang kedua adalah lingkungan sistem. Web atau server sebagai pusat data dari sistem. Sistem ini langsung memuat 3 level user, yaitu admin, pegawai, dan pemilik. Pegawai hanya mempunyai wewenang untuk mengisi data, mengabsen, dan menerima slip gaji. Sedangkan admin mempunyai wewenang dalam melihat data, mengelola, memproses, membuat laporan. Dan pemilik juga mempunyai wewenang untuk melihat laporan yang telah dibuat oleh admin yang terdiri dari laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai. Yang ketiga ada fungsi-fungsi produk. Yang pertama ialah login yang berfungsi sebagai langkah awal. Ya, data pegawai berfungsi untuk mengecek data pegawai. Yang ketiga mengelola absensi pegawai.
berfungsi sebagai kehadiran pegawai selama masa bekerja. Keempat, ada memproses gaji pegawai. Di sini fungsinya untuk memproses gaji pegawai dengan melihat kehadiran atau absensi pegawai serta golongan gaji pegawai. Kelima, ada cetak slip gaji yang berfungsi sebagai proses gaji pegawai selesai dan siap diberikan kepada pegawai. Yang keenam, membuat laporan. Di sini admin membuat laporan berupa laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. Karena mengisi data, di sini pegawai mengisi data yang meliputi NIP, nama, alamat, golongan gaji, dan gaji pokok. Yang ketujuh, melakukan absensi. Di sini pegawai melakukan absensi dengan sidik jari. Absensi ini berhubungan dengan data masing-masing pegawai. Kedelapan, ada menerima slip gaji. Menerima slip gaji, di sini pegawai menerima slip gaji dari hasil pengolahan absensi, golongan gaji, dan gaji pokok. Kemudian menerima laporan. Di sini pemilik memasuki room laporan yang terdiri atas laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai. Keempat, ada karakteristik pengguna. Yang pertama, ada admin yang karakteristiknya sebagai pengelola data sistem. Perannya ialah melihat data pegawai, mengelola absensi pegawai, memproses gaji pegawai, dan membuat laporan. Sedangkan tanggung jawabnya ialah bertanggung jawab atas data absensi serta proses gaji pegawai, dan juga bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat untuk pemilik. Yang kedua, ada pegawai. Di sini perannya mengisi data, melakukan absensi, dan menerima slip gaji. Sedangkan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas data yang diinput ke admin, absensi yang telah dilakukan, dan slip gaji yang diterima. Tiga, ada pemilik. Di sini perannya hanya melihat laporan, sedangkan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas pertimbangan dan pengambilan keputusan dari laporan yang telah dibuat oleh admin. Selanjutnya ada lingkungan operasi. Di sini sistem akan berfungsi dengan spesifikasi minimal, yaitu satu server dengan prosesor Intel Pentium Dual Core dan hard disk 500 GB. Begitu juga dengan klien. Sedangkan sistem operasinya ialah Windows 7 atau yang lebih tinggi. Dan database manajemen sistemnya menggunakan MySQL. Selanjutnya ada dokumentasi user yang berisi FAQ menu. Baik, sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Terima kasih Muhammad Fadli. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Doni Saputra. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan persyaratan antarmuka eksternal yang terdiri dari tampilan antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. Perancangan antarmuka perangkat lunak bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah dalam mengimplementasikan aplikasi dan juga akan mempermudah pembuatan aplikasi yang user friendly. Perancangan ini akan diimplementasikan menjadi sebuah program yang utuh dan dapat digunakan di bagian penggajian di sebuah PT. Berikut ini adalah tampilan antarmuka perangkat lunak yang dirancang pada sistem penggajian PT. 1. Tampilan antarmuka pengguna. User interface dari aplikasi penggajian pengguna, graphical user interface berbasis HTML dengan menggunakan CSS dan JavaScript. Tampilan halaman depan, yaitu terdapat 3 pilihan login, yaitu login sebagai pegawai, login sebagai admin, dan login sebagai pemilik. Jika mengklik login sebagai pegawai, maka akan langsung ke interface login pegawai. Jika admin, akan langsung ke interface login admin. Jika pemilik, maka akan langsung login ke interface pemilik. Di sini juga terdapat kode, yaitu F02. Sini kodenya di tampilan halaman depan yaitu F01. Ukuran layarnya yaitu
923 kali 524 pixel, fontnya Roboto, size-nya 13, warnanya fuchsia atau iris. Tampilan pada interface admin. Tampilan login. Di sini disuruh untuk memasukkan username dan password. Jika menekan tombol login, jika username dan passwordnya benar, maka akan lanjut ke interface tampilan menu dari admin. Jika username dan passwordnya salah, maka akan muncul notifikasi M01. Jika username dan password belum terisi, maka akan muncul notifikasi M02. Setelah menekan tombol login dan username passwordnya benar, akan lanjut ke tampilan menu utama yang terdiri dari submenunya golongan gaji, data pegawai, penggajian, data absensi pegawai. Ketika mengklik golongan gaji, maka akan muncul submenu golongan gaji, data pegawai, maka akan muncul ke interface pegawai, penggajian, maka akan muncul ke interface penggajian, data absen pegawai, maka akan muncul ke data absen pegawai. Sini juga terdapat tombol keluar dan terdapat tombol FAQ. Bela submenu golongan gaji karyawan. Submenu golongan gaji karyawan terdiri dari 3 button, yaitu edit untuk menambahkan data, edit untuk mengedit data, add untuk menambah data, dan delete untuk menghapus data. Jika setelah selesai, maka akan menampilkan notifikasi M03. Baiklah, selanjutnya submenu penggajian. Di sini terdapat 2 button, yaitu cetak slip gaji. Setelah slip gaji dicetak, maka akan muncul notifikasi M04, dan di sini juga ada tombol pencarian cari pegawai. Ya, selanjutnya submenu data pegawai. Di sini terdapat data pegawai dan 3 button edit, add, dan delete. Setelah selesai, maka akan muncul notifikasi M03. Baiklah, selanjutnya submenu data pegawai, submenu data absen pegawai. Ya, di data absen terdapat tombol cetak, yaitu setelah selesai cetak, maka akan menampilkan notifikasi M04. Tampilan pada pegawai, interface pada pegawai. Tampilan login, yaitu terdapat username dan password. Jika belum memiliki username dan password, maka dipersilakan untuk registrasi pegawai terlebih dahulu. Jika username dan password salah, maka akan muncul notifikasi M01. Jika username dan password belum terisi, maka akan muncul notifikasi M02. Setelah registrasi pegawai, maka akan muncul untuk menambahkan data, diisi nama lengkap, NIP, dan lain-lain. Dan setelah menekan tombol konfirmasi, maka akan mendapatkan username dan passwordnya. Setelah mengisi username dan password, maka akan menuju menu utama pegawai, yaitu di sini terdapat tombol FAQ dan keluar. Dan juga terdapat 2 submenu, yaitu biodata dan absensi dicari. Submenu biodata yang terdiri dari biodata pegawai, submenu absensi sidik jari. Di sini dipersilakan untuk menempelkan sidik jari di alat fingerprint yang sudah disediakan. Jika sidik jari ditemukan, maka akan muncul notifikasi M05. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi M06. Baiknya, selanjutnya tampilan login pada pemilik, itu terdapat username dan password. Jika username yang dimasukkan salah, maka akan muncul notifikasi M01. Jika field yang belum terisi, maka akan muncul M02. Setelah tekan tombol login, maka akan lanjut ke menu utama pemilik, yaitu yang terdiri dari 3 submenu, laporan penggajian, laporan data pegawai, laporan absensi. Di sini juga terdapat tombol keluar dan FAQ. Di sini submenu laporan penggajian yang terdiri dari 1 tombol, yaitu tombol cetak. Jika sudah dicetak, maka akan muncul notifikasi M04. Dan submenu selanjutnya yaitu laporan data pegawai. Di sini juga terdapat tombol cetak. Setelah dicetak, maka akan muncul notifikasi M04. Selanjutnya submenu laporan absensi. Di sini juga terdapat tombol cetak, yang dimana setelah dicetak, maka akan muncul notifikasi M04.
Perancangan pesan berikut ini merupakan perancangan pesan yang terdapat pada sistem penggajian. Adapun tampilan pesan atau notifikasi yang ada adalah sebagai berikut. M01, username atau password Anda salah. M02, silakan isi username atau password Anda. M03, data berhasil dirubah. M04, berhasil dicetak. M05, absen sidik jari berhasil. M06, sidik jari tidak ditemukan, silakan coba kembali. Persyaratan antarmuka eksternal. Antarmuka perangkat keras, hardware yang dibutuhkan agar pengoperasian dari sistem informasi dapat berjalan dengan baik adalah komputer dengan sistem operasi Windows 7 ataupun Windows 8.1 yang lebih tinggi, dan dapat juga dijalankan pada smartphone Android atau iOS. Antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pembangunan sistem informasi adalah sistem operasi Windows Server atau Linux, Android atau iOS, dan menggunakan web browser untuk mengakses sistem. Antarmuka komunikasi. Sistem penggajian beroperasi pada jaringan sehingga dibutuhkan jaringan LAN dan terkoneksi ke basis data untuk komunikasi antarmuka. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Doni Saputra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Zahran. Kepadanya disilakan. Baik, bagian keempat yaitu spesifikasi kebutuhan. Di sini terdapat kebutuhan fungsional, kebutuhan data, dan kebutuhan non-fungsional. Ini merupakan use case diagram dari sistem aplikasi penggajian pegawai. Di sini terdapat 3 orang aktor yaitu admin, pegawai, dan pemilik. Admin bisa melakukan login, melihat data pegawai, mengelola absensi pegawai, memproses gaji pegawai, cetak slip gaji, dan membuat laporan. Pegawai bisa login, mengisi data, mengabsen, menerima slip gaji. Sedangkan pemilik bisa login, melihat laporan, yaitu laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai. Selanjutnya itu kebutuhan fungsional untuk masing-masing use case. Yang pertama UC1 yaitu login, aktornya admin. Deskripsinya, admin harus login terlebih dahulu agar bisa mengatur dan menjadi operator sistem. Trigger atau pemicunya yaitu mengatur dan mengelola sistem. Prekondisinya, admin belum bisa melakukan login dan diminta untuk memasukkan username dan password. Postkondisinya, admin bisa login ke dalam sistem. Normal flow-nya, admin login, kemudian admin memasukkan username dan password. Alternatif flow-nya, apabila username atau password yang dimasukkan salah, maka sistem akan memberitahukan bahwa username atau password salah dan akan kembali ke halaman login. Priority-nya high, business rule-nya, admin harus login agar bisa mengatur sistem dan menjadi operatornya, dan diminta untuk memasukkan username dan password. Special requirement-nya, admin harus memiliki username dan password. Selanjutnya UC2 yaitu melihat data pegawai. Aktornya admin. Deskripsinya, admin bisa melihat data pegawai yang telah diinputkan oleh pegawai. Triggernya untuk mengecek data pegawai. Prekondisinya, admin sudah login terlebih dahulu. Postkondisinya, admin bisa melihat data pegawai. Normal flow-nya, admin login. Setelah berhasil login, admin bisa mengakses menu utama untuk melihat data pegawai. Selanjutnya, sistem menampilkan data pegawai. Include-nya mengisi data, priority-nya high, business rule-nya admin telah berhasil melakukan login, admin mengakses menu utama untuk melihat data pegawai yang telah diinputkan oleh pegawai. UC3 yaitu mengelola absensi pegawai. Deskripsinya, admin mengelola absensi pegawai. Trigger atau pemicunya kehadiran pegawai selama masa bekerja. Prekondisinya, admin sudah login terlebih dahulu. Postkondisinya, mengelola absensi pegawai. Normal flow, admin login, kemudian admin memilih menu untuk mengelola absensi pegawai, kemudian sistem menampilkan absensi atau kehadiran pegawai. Priority-nya yaitu high, business rules-nya, admin telah berhasil login, kemudian admin mengakses menu utama untuk mengelola absensi pegawai. Selanjutnya UC4 yaitu memproses gaji pegawai. Deskripsinya, admin memproses gaji pegawai dengan melihat kehadiran atau absensi pegawai serta golongan gaji pegawai. Triggernya, awal bulan telah tiba. Prekondisinya, gaji pegawai belum ada atau masih kosong. Postkondisinya, gaji pegawai sudah ada atau sudah terisi. Normal flow-nya, admin login, kemudian user masuk ke menu utama, kemudian melihat
kehadiran pegawai pada database, kemudian melihat golongan gaji pegawai. Prioritinya itu high. Business rules-nya, admin harus login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian admin masuk ke menu utama, dan setelah itu admin bisa memproses gaji pegawai dengan melihat kehadiran serta golongan gaji pegawai. Selanjutnya, UC5, cetak slip gaji. Deskripsinya, cetak slip gaji diperoleh setelah selesainya memproses gaji pegawai. Triggernya, proses gaji pegawai selesai dan siap diberikan kepada pegawai. Prekondisinya, slip gaji masih kosong. Postkondisinya, slip gaji sudah terisi dan bisa dicetak. Normal flow-nya, admin memproses gaji pegawai dengan melihat kehadiran serta golongan gaji pegawai. Kemudian admin dapat mencetak slip gaji untuk pegawai. Include-nya, memproses gaji pegawai. Priority-nya medium. Business rules-nya, admin login ke sistem, kemudian masuk ke menu utama. Admin memproses gaji pegawai dengan melihat kehadiran serta golongan gaji pegawai. Setelah selesai, admin bisa mencetak slip gaji untuk diberikan kepada pegawai. Selanjutnya UC6 yaitu membuat laporan. Deskripsinya, admin membuat laporan berupa laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan. Triggernya, waktu pengeluaran slip gaji sudah dekat. Prekondisinya, laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi belum disusun. Postkondisinya, laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai sudah disusun dan dapat dilihat oleh pemilik perusahaan, serta dapat disimpan ke database. Normal flow-nya, admin membuat laporan, kemudian admin menyimpan laporan ke database, laporan dapat dilihat oleh pemilik perusahaan. Alternatif flow-nya, jika admin tidak dapat membuat laporan, pastikan database data pegawai, data absensi, dan database penggajian terisi. Jika tidak terisi, maka cek riwayat penyimpanan. Jika terisi, maka coba ulangi lagi tahapan pembuatan laporan dari awal. Prioritinya medium. Business rules-nya, admin login ke sistem terlebih dahulu, kemudian admin memilih form laporan, admin memilih sub laporan, kemudian melihat laporan, kemudian melakukan validasi database, kemudian mencetak laporan, yang terakhir laporan dapat dilihat oleh pemilik perusahaan. Special requirement-nya, setiap database terisi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Zakia Zahran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Dwi Anggita. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari use case template. Di sini saya akan menjelaskan bagian UC 07 di mana use case ini diberi nama login dengan aktornya pegawai. Description-nya di sini pegawai melakukan login sebagai langkah awal untuk dapat mengakses fungsionalitas sistem dengan mengisi username dan password. Triggernya di sini masa aktif kerja dimulai. Precondition-nya di sini pegawai belum melakukan login, username, dan password belum terisi. Untuk post condition-nya di sini pegawai dapat melakukan login dan memiliki riwayat login yang tersimpan dalam database serta dapat mengakses fungsionalitas sistem. Untuk normal flow-nya di sini yang pertama pegawai mengisi username lalu mengisi password. Untuk alternatif flow-nya di sini jika pegawai tidak bisa melakukan login maka cek kebenaran username pada password. Jika terdapat kesalahan, maka isi kembali dengan benar. Jika sudah benar, pastikan terhubung dengan jaringan yang stabil. Untuk prioritinya itu high. Untuk business rules-nya, yang pertama pegawai terhubung dengan jaringan. Yang kedua, pegawai membuka situs web atau aplikasi. Yang ketiga, sebelum melakukan login, pegawai terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memiliki username dan password. Yang keempat, pegawai melakukan login dan memasukkan username dan password. Lalu pegawai mengklik persetujuan di button OK. Lalu login berhasil. Yang terakhir, jika username atau password yang dimasukkan tidak sesuai, maka pegawai akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan login kembali. Untuk special requirement-nya, pegawai harus memiliki username dan password untuk login ke dalam sistem. Lanjut ke UC 08, di sini dikasih nama mengisi data dengan aktornya pegawai.
Untuk deskripsinya, pegawai mengisi data yang meliputi NIP, nama, alamat, golongan gaji, dan gaji pokok. Untuk triggernya, di sini pegawai baru atau ada perubahan data. Untuk preconditionnya, data pegawai belum terisi dan belum lengkap. Untuk postconditionnya, data pegawai sudah terisi dan sudah lengkap serta disimpan ke database. Untuk normal flow-nya, yang pertama pegawai melakukan login, pegawai mengisi nomor induk pegawai atau NIP, pegawai mengisi nama lengkap, pegawai mengisi alamat, pegawai mengisi golongan gaji, dan yang terakhir pegawai mengisi gaji pokok. Untuk alternatif flow-nya, jika pegawai tidak bisa mengisi data, yang pertama pastikan kebenaran tipe. Jika terdapat kesalahan, maka isi kembali data yang sesuai dengan tipe data yang benar. Jika sudah benar, pastikan terhubung dengan jaringan yang stabil. Untuk prioritinya sendiri itu high. Untuk business goals-nya, yang pertama pegawai telah berhasil melakukan login, yang kedua pegawai mengisi NIP, yang ketiga pegawai mengisi nama, yang keempat pegawai mengisi alamat, yang kelima pegawai mengisi golongan gaji, dan yang keenam pegawai mengisi gaji pokok sesuai dengan tipe datanya, dan yang terakhir pegawai mengakhiri pengisian data dengan klik OK. Selanjutnya untuk misi 09 di atau melakukan pegawai. Untuk deskripsinya, di sini pegawai melakukan absensi dari absensi ini berhubungan dengan data masing-masing pegawai. Untuk triggernya di sini hari sudah berganti, maka absensi perlu dilakukan setiap pergantian hari. Untuk preconditionnya, data sidik jari dan data pegawai belum terdeteksi. Untuk postconditionnya, di sini data sidik jari dan data pegawai akan dideteksi kesesuaiannya. Jika sesuai, maka akan disimpan ke dalam database. Untuk normal flow-nya, yang pertama, pegawai melakukan absen sidik jari. Yang kedua, pegawai mendapatkan pemberitahuan mengenai validasi antara sidik jari dan data pegawai. Untuk alternatif flow-nya, jika pegawai tidak bisa melakukan absensi sidik jari, yang pertama cek kebenaran jari yang digunakan. Jika terdapat kesalahan, maka lakukan absensi kembali dengan jari yang benar. Jika sudah benar, pastikan jari dan mesin absensi bersih dari debu dan kotoran. Untuk prioritinya sendiri yaitu medium. Untuk business goals-nya, yang pertama sebagai tahap awal, pegawai melakukan scan sidik jari yang akan dijadikan acuan untuk absensi. Yang kedua, sistem akan menyinkronkan sidik jari dan data pegawai. Yang ketiga, setiap hari akan bekerja, pegawai melakukan absen dengan menempelkan sidik jari pada mesin absensi. Selain itu, mesin absensi juga akan mengambil foto pegawai secara otomatis. Yang keempat, pegawai mendapat pemberitahuan validasi. Yang kelima, jika data valid, maka akan langsung tersimpan ke database. Jika data tidak valid, maka pegawai diminta untuk melakukan absen kembali. Jika terus tidak valid sampai batas yang telah ditentukan, maka pegawai dapat melaporkan ke pihak admin. Untuk special recruitment-nya, pegawai harus menggunakan sidik jari yang sama untuk setiap absensi. Yang terakhir, selanjutnya di UC 10 dengan nama menerima slip gaji, aktornya itu pegawai, deskripsinya pegawai menerima slip gaji dari hasil pengelolaan absensi, golongan gaji dan gaji pokok. Untuk triggernya, di sini gajian sudah dekat. Untuk preconditionnya, slip gaji belum diterima. Postconditionnya, slip gaji sudah diterima dan riwayatnya tersimpan dalam database. Untuk normal flow-nya, yang pertama pegawai menerima slip gaji. Untuk alternatif flow-nya, jika pegawai tidak menerima slip gaji, pastikan dalam per bulan perlu mengisi kehadiran atau absensi. Jika tidak pernah hadir, maka tidak akan mendapatkan slip gaji. Jika pernah hadir, maka segera lapor ke admin. Untuk prioritinya itu medium. Untuk business goals-nya, yang pertama admin data absensi dan golongan gaji. Yang kedua, admin mengelola data penggajian. Yang ketiga, admin menyimpan data penggajian dan dalam database. Yang keempat, admin mencetak dan mengirim slip gaji pegawai. Dan yang terakhir, pegawai menerima slip gaji. Untuk special recruitment-nya,
daftar kehadiran terisi. Di sini untuk not an issue, slip gaji dapat diterima jika memiliki kehadiran minimal 1 hari per bulan. Jika tidak pernah hadir, maka data penggajian tidak dapat diolah dan slip gaji tidak dapat diterima. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tri Dwi Anggita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Monika Nababan. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian aktor pemilik use case UC 11 use case name login. Description-nya, pemilik melakukan login sebagai langkah awal dalam melihat laporan penggajian pegawai. Trigger-nya, pegawai selesai pekerjaannya dalam sebulan yang telah ditentukan. Precondition-nya, pemilik belum mengisi data pribadi dalam login. Post-condition-nya, pemilik dapat melakukan login dan riwayat login dapat tersimpan dalam database yang dapat memasuki laporan pegawai. Normal flow-nya, sunny day skenario, yang pertama pemilik mengisi username, yang kedua pemilik mengisi password. Kemudian alternative flows-nya, rainy day skenario, jika pemilik tidak melakukan login, yang pertama cek kebenaran username dan password. Yang pertama, jika terdapat kesalahan maka isi kembali dengan benar. Yang kedua, jika terdapat lupa username dan password, maka lakukan pemulihan akun dengan mengikuti syarat yang diminta. Yang ketiga, jika sudah benar, pastikan terhubung dengan jaringan yang stabil. Priority high dengan business rules. Yang pertama, pemilik terkoneksi dengan jaringan. Yang kedua, pemilik membuka room login. Yang ketiga, pemilik melakukan login. Yang pertama mengisi username dan kedua mengisi password. Yang keempat, lalu pemilik mengklik OK atau login pada button yang tersedia. Yang kelima, login berhasil. Yang keenam, jika login tidak bisa mengakses akun, maka dilakukan pengisian kembali username dan password yang salah sebelumnya. Special requirements, pemilik memiliki username dan password untuk login ke laporan penggajian. Kemudian selanjutnya UC 12, use case name melihat laporan. Dengan aktor yang sama, description-nya pemilik memasuk room laporan yang terdiri atas laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai. Trigger-nya, para pekerja sudah saatnya menerima gaji dari pemilik. Preconditions-nya, pemilik belum melihat hasil laporan penggajian pegawai. Post-condition-nya, pemilik dapat melihat hasil dari pegawai yang sudah mengisi data dan absen. Normal flow, sunny day skenario, yang pertama pemilik melihat laporan dan memahami penggajian. Yang kedua, pemilik melihat laporan dan memahami data pegawai. Yang ketiga, pemilik melihat laporan dan memahami absensi pegawai. Alternative flows-nya, rainy day skenario, jika pemilik tidak dapat melihat laporan, yaitu periksa jaringan supaya dapat refresh pada laporan. Priority-nya medium, kemudian business rules. Yang pertama, pemilik terkoneksi dengan jaringan. Kedua, pemilik memasuki room laporan. Tiga, pemilik memilih dan membuka bagian laporan penggajian. Keempat, pemilik memilih dan membuka bagian laporan data pegawai. Kelima, pemilik melihat dan membuka bagian laporan absensi. Special requirement-nya, pemilik yang dapat melihat dan memberikan penilaian terhadap hasil laporan pegawai. Kemudian selanjutnya UC 13 dengan use case name laporan penggajian. Description-nya pemilik memasuki room laporan yang terdiri atas laporan penggajian, laporan data pegawai, dan laporan absensi pegawai. Trigger-nya, para pekerja sudah saatnya menerima gaji dari pemilik. Preconditions-nya, pemilik belum melihat hasil laporan penggajian pegawai. Post conditions, pemilik dapat melihat hasil dari pegawai yang sudah mengisi data dan absen. Normal flow, sunny day skenario yang pertama, pemilik melihat laporan dan memahami penggajian. Yang kedua, pemilik menentukan laporan penggajian sesuai pengisian dari pegawai. Alternative flow, rainy day skenario, jika pemilik tidak dapat melihat laporan, yang pertama periksa jaringan supaya dapat refresh pada laporan. Priority-nya medium. Business rules-nya 1. Pemilik terkoneksi dengan jaringan. 2. Pemilik memasuki room laporan. 3. Pemilik memilih dan membuka bagian laporan penggajian.
Special requirements-nya, pemilik yang dapat melihat dan menentukan dari hasil laporan penggajian. Kemudian use 14, use case name laporan data pegawai, description-nya pemilik memasuki laporan data pegawai. Trigger-nya, para pekerja sudah saatnya menerima gaji dari pemilik. Preconditions-nya, pemilik belum melihat hasil laporan penggajian pegawai. Post conditions-nya, pemilik dapat melihat hasil dari pegawai yang sudah mengisi data dan absen. Normal flow sunny skenario, pemilik melihat laporan dan memahami data pegawai. Alternative flow sunny skenario, jika pemilik tidak dapat melihat laporan, maka periksa jaringan supaya dapat refresh pada laporan. Dengan priority medium, business rules, yang pertama, pemilik terkoneksi dengan jaringan. Yang kedua, pemilik memasuki room laporan. Yang ketiga, pemilik memiliki dan membuka bagian laporan data pegawai. Special requirements-nya, pemilik yang dapat melihat dan menentukan terhadap hasil laporan data pegawai. Kemudian, yang terakhir, UC15, use case name laporan absensi pegawai. Description-nya, pemilik memasuki room laporan absensi pegawai. Trigger-nya, para pekerja sudah saatnya menerima gaji dari pemilik. Preconditions-nya, pemilik belum melihat hasil laporan penggajian pegawai. Post conditions-nya, pemilik dapat melihat hasil dari pegawai yang sudah mengisi data dan absen. Normal flow sunny day skenario, pemilik melihat laporan dan memahami absensi pegawai. Alternative flow rainy day skenario, jika pemilik tidak dapat melihat laporan, maka periksa jaringan supaya dapat refresh pada laporan. Kemudian dengan priority medium, business rules yang pertama, pemilik terkoneksi dengan jaringan. 2. Pemilik memasuki room laporan. Ketiga, pemilik melihat dan membuka bagian laporan absensi. Special requirements-nya, pemilik yang dapat melihat dan menentukan penilaian terhadap hasil laporan absensi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih Monika Nababan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Dianggita. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan data. Di sini ditampilkan kelas diagram yang terdiri dari 8 kelas, di mana yang pertama itu ada pegawai. Pegawai yang bekerja dalam perusahaan ini memiliki hak untuk mengakses sistem. Atribut pegawai berupa kode pegawai atau NIP, nama, dan alamat. Di dalam sistem, pegawai memiliki hak akses untuk mengisi, mengubah, dan melihat data ini. Yang kedua itu ada data pegawai. Untuk mempermudah sistem dalam mendukung aktivitas perusahaan, setiap pegawai harus memiliki data ini. Atribut tersebut, atribut utama yang digunakan adalah NIP, nama, golongan gaji, dan gaji pokok pegawai. Yang ketiga itu ada login. Langkah awal untuk dapat mengakses sistem ini adalah melakukan login. Login dapat dilakukan oleh seluruh pegawai, admin, dan pemilik perusahaan dengan hak akses yang berbeda-beda. Atribut yang digunakan adalah username dan password. Hak akses dalam sistem ini adalah membuat dan mengedit. Yang keempat itu ada admin. Admin perusahaan memiliki kewenangan yang besar di dalam sistem, di mana di dalam sistem admin memiliki peranan yang sangat penting. Admin memiliki atribut kode admin, username, password, alamat, dan telepon. Hak akses dalam sistem ini adalah mengisi, mengubah, melihat, dan menghapus. Yang kelima itu ada pemilik. Pemilik perusahaan memiliki hak untuk mengakses sistem. Namun untuk mengakses sistem, pemilik terlebih dahulu melakukan login. Di dalam sistem, pemilik memiliki atribut username, password, dan kode pemilik. Hak akses dalam sistem ini adalah untuk melihat laporan. Yang keenam itu ada laporan. Setiap aktivitas perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut diperlukan sebuah laporan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan. Atribut yang digunakan dalam laporan data pegawai, laporan golongan gaji, dan laporan absensi. Hak akses dalam sistem ini adalah melihat laporan.
Yang ketujuh itu ada penggajian pegawai. Penggajian pegawai dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan akhir berupa kewajiban perusahaan dalam membayar upah atau gaji pegawai. Untuk membayar gaji pegawai, sistem akan mengelola beberapa atribut seperti tanggal absensi, NIP, nama, golongan gaji, gaji pokok, potongan, dan total gaji yang akan dibayar. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah input, ubah, simpan, dan lihat data penggajian. Yang terakhir itu ada absensi pegawai. Absensi pegawai dilakukan untuk mengetahui jumlah kehadiran setiap pegawai. Atribut yang digunakan dalam sistem ini adalah tanggal absensi, NIP, nama, golongan, dan keterangan kehadiran. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah input sidik jari dan foto pegawai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tri Dwi Anggita. Materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Monika Nababan. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai spesifikasi kebutuhan, yaitu kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah beberapa kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan aplikasi penggajian pegawai. Yang pertama, availability. Aplikasi harus dapat beroperasi kapanpun ketika hendak digunakan. Kedua, response time. Database diakses dalam waktu yang cepat. Kemudian yang ketiga, reliability. Aplikasi harus dibangun dengan kehandalan yang setinggi mungkin. Kemudian, usability. Sistem harus memberikan kemudahan dalam penggunaan bagi user. Yang terakhir, portability. Sistem harus memberikan kemudahan dalam pengaksesan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih Monika Nababan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Zahran. Kepadanya disilakan. Baiklah, yang kelima yaitu persyaratan lainnya. Di sini terdapat yaitu Appendix A, itu glossary. Di dalamnya terdapat definisi, akronim, dan singkatan yang dipakai. Dalam dokumen ini yang digunakan yaitu SRS, yaitu Software Requirement Specification atau SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya admin, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap operasional sistem. Kemudian LAN, yaitu Local Area Network. Web server, yaitu sebuah software yang memberikan layanan berupa data. Kemudian web browser, yaitu software yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Kemudian Appendix B, yaitu analisis model. Di sini terdapat sequence diagram dan activity diagram. Di sini dapat dilihat adanya sequence diagram untuk login dan golongan gaji pegawai. Kemudian sequence diagram untuk data pegawai dan sequence diagram untuk absensi pegawai. Kemudian sequence diagram untuk penggajian dan sequence diagram untuk registrasi pegawai. Dan sequence diagram untuk absen sidik jari dan sequence diagram untuk laporan. Dan selanjutnya yaitu activity diagram, dapat dilihat yaitu activity diagram untuk admin. Kedua, activity diagram untuk pegawai. Dan yang ketiga itu activity diagram untuk pemilik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok C2 mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan sistem aplikasi penggajian pegawai. Saya Siska Ristawi ini sebagai moderator. Izin undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.